Apa? Kau bilang Adam berdosa karena hasutanku? Kalau begitu lantas atas hasutan siapa aku melakukan dosa? Lihat dan amati segala hal yang ada di sekelilingmu, dasar tolol. Berpura-puralah seakan kau memiliki otak. Mau bagaimana lagi? Tak ada ruang yang luput dari kuasanya. Aku bukanlah tuan bagi keinginanku sendiri. Ratusan ribu tahun aku menyembahnya. Tak ada tempat tersisa di langit dan bumi di mana dia tak kusembah. Tetapi demi umat manusia yang tak pernah mencintai apapun selain dirinya sendiri itu, cintaku dicampakkan. Betapa naifnya kau menudingku sebagai sumber penderitaan umat manusia, ketika justru karena manusia aku tertimpa malapetaka. Ketika justru karena Adam aku dikutuk dan diusir. Apakah akalmu dapat menerima begitu saja kenyataan bahwa aku ditendang dari surga justru karena enggan bersujud kepada selainnya? Itukah yang kau sebut pembangkangan? Ternyata cuma mimpi. Caka, bangun nak, sebentar lagi azan subuh. Iya, Bu. Astagfirullah, aku mimpi buruk. Jadi intinya anak-anak, sesungguhnya iblis itu adalah musuh yang nyata buat kita manusia. Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Jadi berhati-hatilah atas tipu dayanya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pelajaran agama untuk hari ini. Kalian boleh pulang. Sampai jumpa lagi ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu lantas atas hasutan siapa aku melakukan dosa? Lihat dan amati segala hal yang ada di sekelilingmu, dasar tolol. Berpura-puralah seakan kau memiliki otak. Mau bagaimana lagi? Tak ada ruang yang luput dari kuasanya. Aku bukanlah tuan bagi keinginanku sendiri. Ratusan ribu tahun aku menyembahnya. Tak ada tempat tersisa di langit dan bumi di mana dia tak kusembah. Tetapi demi umat manusia yang tak pernah mencintai apapun selain dirinya sendiri itu, cintaku dicampakkan. Betapa naifnya kau menudingku sebagai sumber penderitaan umat manusia, ketika justru karena manusia aku tertimpa malapetaka. Justru karena Adam aku dikutuk dan diusir. Apakah akalmu dapat menerima begitu saja kenyataan bahwa aku ditendang dari surga justru karena enggan bersujud kepada selainnya? Itukah yang kau sebut pembangkangan? Woi, gue cariin kemana-mana. Ternyata ada di kelas. Ngapain lo di sini? Anak-anak yang lain udah pada pulang, lo malah menyendiri. Kenapa? Ada masalah? Gue semalam mimpi buruk. Gue tahu kalau mimpi buruk nggak boleh diceritain. Tapi gue mau nanya nih sama lo. Sebenarnya pertanyaan ini tadinya gue mau tanyakan ke guru di kelas tadi, tapi takut menggoyahkan iman teman-teman di kelas. Jadi gini pernyataannya. Sekarang, giliran aku yang bicara, dan kau wahai iblis, dengarkan ini dengan saksama. Kau bilang bahwa kau tak mau sujud kepada Adam karena menjaga tauhidmu kepada Allah, karena menganggap itu ujian untukmu, dan kau merasa benar untuk itu. Jika kau menganggap sujud kepada Adam adalah suatu kesalahan buatmu, karena untuk menjaga tauhidmu yang lurus, dan kau bilang hanya kepada Allah lah kita harus bersujud, dan menganggap apa yang terjadi antara kau dan Nabi Adam sepenuhnya atas kehendak Allah. Dengan landasan iman kau mencoba menipu daya kami. Oke, kalau begitu, dengarkan ini wahai iblis. Dalam Quran surat Asy-Syad ayat 76, iblis berkata, aku lebih baik daripadanya karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Perhatikan ayat ini juga wahai iblis. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 12, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Sudah jelas bukan?
Itu kesalahanmu karena tidak menuruti perintah Allah. Padahal Allah sudah menyuruhmu untuk sujud kepada Adam, tapi kau angkuh dan tak mau menuruti perintah Allah. Bahwa itu kesombonganmu, kecongkakanmu merasa diri lebih tinggi dibanding Adam. Padahal ketika kau bertemu Nabi Musa dan memohon untuk diberi ampunan melalui doa Nabi Musa, kau menolak ampunan Allah. Kau bilang ke Nabi Musa, "Wahai Musa, engkaulah orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala dengan risalahnya, dan engkaulah orang yang menerima kalam Allah, sedangkan aku hanyalah makhluk Allah. Aku berdosa dan aku hendak bertobat. Mintakanlah aku syafaat Allah Ta'ala agar Allah menerima taubatku." Dan permintaanmu diiyakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa pun berdoa kepada Allah untuk meminta maaf untukmu, wahai iblis. Dengan rasa penasaran kau bilang, "Hai Musa, apakah aku telah dimaafkan oleh Allah karena doamu itu?" Nabi Musa berkata, "Allah akan memaafkan dan menerima taubatmu jika kamu mau bersujud kepada makam Nabi Adam." Padahal Allah sudah memberimu kesempatan untuk bertobat. Lagi-lagi kau menyia-nyiakan kesempatan itu, lalu tetap angkuh dan sombong. Waktu itu kau bilang kepada Nabi Musa alaihissalam dengan angkuhnya, "Hai Musa, aku tidak mau bersujud kepada Adam ketika masih hidup, apalagi ia sudah mati. Apakah engkau pikir aku akan bersujud kepada Adam setelah ia mati? Jelas sudah, kau sia-siakan ampunan Allah dan perintah Allah untuk kesekian kalinya. Andaikan saja dulu kau tak angkuh dan bertingkah, mungkin jalan cerita kita akan berbeda, wahai iblis." Dalam Quran Asy-Syadd ayat 75, Allah berfirman, "Wahai iblis, apakah yang menghalangimu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi?" Lagi-lagi itu karena ulah kesombonganmu, wahai iblis. Dan aku tidak menemukan pujian dari Allah untukmu atas ketidakmauanmu bersujud kepada Adam. Jika memang kau benar tidak mau sujud kepada Adam karena alasan tauhid, maka harusnya Allah memujimu, bukan mengusirmu dari surga. Camkan itu, wahai iblis. Dalam surat Asy-Syadd ayat 77, Allah berfirman kepada iblis, "Keluarlah kamu dari surga karena sesungguhnya kamu terlaknat dan terkutuk." Lalu dijelaskan pula dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 13, Allah berfirman, "Maka turunlah kamu dari surga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina." Jelas sudah bahwa ucapanmu tentang kau lebih bertauhid dibanding yang lain sesungguhnya kebohongan belaka. Yang sebenarnya terjadi kau sombong, angkuh, dan tak mau menuruti perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Logikanya, jika perbuatanmu benar waktu itu, wahai iblis, tidak akan mungkin Allah murka kepadamu hingga kau terusir dari surga. Perlu kau garis bawahi, wahai iblis, pahami bahwa perintah Allah agar sujud kepada Adam bukan berarti untuk menyembah Nabi Adam. Sujudnya malaikat kepada Nabi Adam bukanlah untuk penyembahan. Dan kau, wahai iblis, adalah makhluk pertama yang melakukan perbandingan, menganalogikan bahwa kau dari api lebih mulia daripada Adam dari tanah. Padahal kau iblis dan para malaikat diperintahkan Allah untuk sujud kepada Adam, tapi kenapa kau membangkang perintah Allah? Itu karena keangkuhanmu dan kesombonganmu, wahai iblis. Selain itu, penilaianmu terhadap api lebih baik dibanding tanah itu salah besar. Kau dengar itu? Salah besar. Tanah lebih baik daripada api karena tanah mengandung unsur ketenangan, ketabahan, kesabaran, dan pertumbuhan. Berbeda dengan api mengandung unsur gegabah, kedunguan, tergesa-gesa, dan membakar. Sekarang udah paham kan iblis? Sudah cukup gugat-menggugatnya.